yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk datang di hadirat Tuhan. Saya merindukan teman-teman untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, supaya kita boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir dan dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita menyadari bahwa sepanjang 1 minggu ini, kalau bukan Tuhan yang boleh mengambil andil di dalam kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa. Kita ini sebenarnya tidak berdaya tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau mengangkat pujian kita, bukan hanya mulut dan bibir kita menyembah Dia, tetapi biarkanlah hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita katakan, berkat kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan masih menolong dan memberkati kami hingga sampai pada saat ini. Kiranya Engkau Allah berkenan kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan yang ada di tempat atau di rumahnya masing-masing, teman-teman pasti percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diangkat, diutus.
Ketika kita dulu hidup di dalam dosa, Tuhan mau mengangkat kita, mau mengambil kita, mau memilih kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Kita katakan, kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam parara, pam pam parara, param parara, param parara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau membaca Mazmur Pujian, Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6.
Demikian bunyinya, kita membacanya bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pemazmur kita pada pagi hari ini tentang kerinduan kepada Allah. Mari kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya mengundang bagi kita semua untuk berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat mengerti, memahami kebenaran firman yang akan saya sampaikan, dan kita siap melakukannya sepanjang 1 minggu nanti, bahkan seterusnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau diberkati melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga ketika firman disampaikan, mereka semua diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 3 dan 4. Temanya Sakeus. Demikian firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 ya teman-teman. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sekali lagi ya teman-teman. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum saya membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kan tentang Sakeus. Siapa sih yang nggak pernah mendengar siapa sih Sakeus itu? Bukankah kita dari sekolah minggu kita sudah sering diajarkan oleh guru-guru sekolah minggunya, Sakeus badannya pendek dan lain sebagainya, teman-teman. Ada hal yang menarik yang kita pelajari dari si Sakeus ini. Si Sakeus ini dia kerjaannya setiap hari yaitu sebagai pemungut cukai, bahkan dia kepala pemungut cukai. Dan
dia terbilang orang yang sangat kaya. Nah, bangsa Yahudi sangat membenci si Sakius ini karena orang-orang yang pemungut cukai itu terkenal dengan yang namanya merampas, memaksa, bahkan dia mengambil hak orang lain melebihi target yang sudah ditentukan mereka. Nah, orang-orang banyak membenci Sakius. Ada hal yang menarik yang kita pelajari dari Sakius, teman-teman, dari kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun Sakius dia berdosa, ya, dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia berdosa, tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Perjuangan Paulus untuk datang dan melihat Tuhan ini begitu luar biasa, teman-teman. Sebenarnya dia sudah merasa nyaman dengan apa yang dia miliki. Kalau kita melihat sebagai kepala pemungut cukai, tentunya kalau kita lihat dari segi kekayaannya, dia tentu memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Apapun yang dia mau tentu dia mendapatkan. Dan hal itu ternyata tidak membuat dia bahagia, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mau keluar dari zona yang nyaman. Itu menurutnya nyaman karena ketika dia memiliki segalanya, dia orang yang kaya dan dia bisa melakukan apapun, yang penting dia bahagia karena dia memiliki banyak uang pada zamannya waktu itu. Tentunya dia sangat bahagia dong dengan apa yang dia miliki. Tetapi hal yang menarik yang kita pelajari dari Sakius, teman-teman, dia mau keluar dari zona yang nyaman. Zona nyaman itu yang akan berlalu. Zona nyaman itu sia-sia. Zona nyaman itu tidak bermanfaat. Apa yang kita pelajari? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah teman-teman sering mengalami hal seperti ini? Mungkin tidak seperti Sakius ya. Kalau kita lihat dari posternya, badannya pendek, ya. Mungkin kita tidak memiliki badan pendek, tetapi kita memiliki ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh Sakius. Ada banyak hal yang membuat kita malas datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Misalkan, HP saya rusak dan saya tidak bisa buka. Misalkan kalau kita sekarang kan kita ibadah secara online, tetapi melalui YouTube atau Facebook dan lain-lain ya teman-teman. Alasannya apa? Ya saya nggak bisa buka itu karena saya nggak ada kuota. Kemudian saya juga nggak bisa saya nggak bisa ikut hadir ibadah minggu ini karena saya HP saya rusak dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau benar-benar itu terjadi, teman-teman. Tidak apa-apa. Akan tetapi kalau itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupanmu, berarti dirimu sendiri yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Ayo keluar dari zona nyaman, teman-teman. Tema kita pada pagi hari ini tentang keluar dari zona nyaman. Mungkin teman-teman merasa nyaman ketika beribadah di rumah secara online. Saya kan tidak tahu, saya tidak mengontrol teman-teman, apakah teman-teman beribadah atau hanya membuka YouTube saja. Selebihnya teman-teman memainkan games dan lain sebagainya. Itu berarti teman-teman sudah membuka celah-celah iblis untuk teman-teman nyaman dengan zona yang ada sekarang. Apakah teman-teman sudah nyaman dengan hal tersebut? Sedangkan teman-teman waktunya datang kepada Tuhan. Mari teman-teman, sesuatu hal yang bukan berasal daripada Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Harus berani keluar dari zona nyaman. Seperti Sakius. Sakius sebenarnya dia sudah hidup dalam zona nyaman. Kalau kita lihat dari segi kemewahan harta yang dia miliki, dia sudah mengalami zona nyaman loh. Dia apapun yang dia mau dia dapetin. Tetapi dia mau berangkat dari zona itu. Dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Teman-teman ingat, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, ada usaha yang harus kita lakukan. Memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau berusaha juga datang kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Ada banyak hal yang membuat orang malas bangkit dari zona yang nyaman. Yang pertama, kurang percaya diri, makanya dia tidak mau beralih dengan zona nyaman.
Dan yang kedua, apa ya? Sudah mendarah daging kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia sudah mendarah daging, akhirnya dia malas mengubah itu. Dia sudah nyaman dengan dirinya, sudah nyaman dengan lingkungannya. Akhirnya dia malas untuk berangkat dari zona nyaman, teman-teman. Dan yang ketiga, dia sudah merasa, sudah cepat merasa menyerah gitu loh, nggak mau berusaha. Inilah orang yang sudah hidup di zona nyaman. Dia tidak mau lagi berusaha untuk melakukan yang baik. Padahal kalau dia mau berangkat dari hal tersebut, ada perubahan. Nah, orang yang malas keluar dari zona nyaman, yang keempat, malas untuk malas untuk lari atau pergi dari suatu perubahan. Misalkan begini, teman-teman, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini biasa ya, manusiawi. Misalnya kita malas bangun pagi karena mau beribadah, sedangkan hari ini hari Minggu kita harus absen. Aduh, nanti aja, kan nggak tahu, cuan tahu kan ini kan kita ibadah secara online, dia kan nggak kalau saya buka atau tidak. Itu kebiasaan-kebiasaan membuat diri Anda nyaman, akhirnya Anda melupakan dan meninggalkan Tuhan, teman. Mari seperti Sakius, teman-teman, walaupun berdosa, tetapi dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama yang kita pelajari dari Sakius yaitu berusaha. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil, teman-teman. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Apa yang harus dia lakukan? Usaha apa? Dia memanjat pohon, teman-teman. Apakah teman-teman sudah berusaha untuk datang kepada Tuhan, mengalahkan keinginan daging? Ketika teman-teman sudah mengantuk pagi-pagi, malas bangun, teman-teman berusaha bangun, mandi, mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah melakukan hal itu? Atau belum? Mari teman-teman bertobat, belajar dari si Sakius. Dia berusaha lo datang kepada Tuhan. Dia berdosa, dia mau merubah dirinya untuk hidup lebih baik. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman, dia berlari. Artinya bahwa yang pertama yang dibutuhkan adalah berusaha, teman-teman. Niat dan kemauan. Yang kedua ya. Yang ketiga, utamakan Tuhan di dalam hidup Anda. Mungkin Anda masih muda, masih remaja. Usia aku masih muda, aku masih lama dong dipanggil oleh Tuhan. Tidak tahu, teman-teman. Umur usia manusia kita tidak tahu, Tuhan yang menentukan. Kalau teman-teman memiliki pola pikir aku masih muda, biasanya kan orang yang dipanggil Tuhan itu sudah berumur. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, teman-teman. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah setiap waktu. Waktunya datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Milikilah hati seperti Sakius yang mau diubahkan oleh Tuhan. Memiliki niat, kemauan, kemudian berusaha mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan dipulihkan terus-menerus oleh Tuhan, dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, tidak selamanya tinggal di rumah. Suatu saat teman-teman akan menjadi pemuda-pemudi dan berbaur kepada remaja dan pemuda-pemudi yang lain. Ketika teman-teman kuliah, tentunya teman-teman, kualitas rohani Anda akan terlihat di saat itu. Apakah Anda benar-benar orang atau hidup anak yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, atau kalian hanya orang Kristen KTP? Mari bangun kembali, berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, kami mau belajar dari Sakius, yang dimana dia orang berdosa, dia mau dibentuk, yang dia mau dipulihkan oleh Tuhan, berusaha, ada niat, ada tekad dan kemauan, dan mau memprioritaskan utama apa yang menjadi bagian hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pertobatan ini terjadi di dalam hidup kami. Maukah kami terus-menerus untuk berani dan keluar dari zona nyaman, yang zona itu tidak membuat diri kami berarti selain daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Halo, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita belajar seperti Sakyus yang hidup mau diubahkan oleh Tuhan. Tentunya kita memiliki semangat, tekad yang kuat untuk datang kepada Tuhan. Selamat beraktivitas 1 minggu ke depan teman-teman. Sebentar lagi kita akan mengadakan hari raya kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Natal. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan diri seperti menari, kemudian vokal solo, teman-teman silakan mengirim videonya ke WA saya supaya kita buat videonya, karena tahun ini berbeda tentunya teman-teman. Natal kita tidak bisa bertemu Natal di tahun ini, mungkin kita bisa bertemu secara online saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.